Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia. Kami adalah CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menyajikan sebuah video mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Perkenalkan, saya Leni dari SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka. Dan saya Heni Indri Astuti dari SMA Negeri 1 Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Saya Epi Yusrika Fitri dari SMA Negeri 1 Riau Silip. Bergerak Indonesia Maju. Selamat siang Bu Eti, apa kabar? Baik Bu, Ibu. Terima kasih sudah hadir di sini Bu. Iya Bu. Seperti sudah saya hubungi Ibu, saya sudah menjanjikan sama Ibu kan. Kita sudah membuat jadwalnya. Hari ini saya akan melakukan supervisi sama Bu Eti di sekolah ini ya. Ibu Eti mengajar SMA ya? Iya. Iya. Baik Bu. Bagaimana keadaan Ibu? Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, baik. Kita mulai Bu supervisi ini. Baik. Pertemuan ini saya ingin mengajak Ibu membicarakan rubrik penilaian. Yang pertama ini misalnya kemitraan, proses kreativitas, memaksimalkan potensi. Kan Ibu kan akan melaksanakan coaching. Ya. Jadi di sini saya ingin sebagai observasinya, saya ingin mengajak Ibu diskusi-diskusi di awal pertemuan kita hari ini. Iya, Bu. Baik Bu. Baik Bu Eti, pada pertemuan ini saya ingin membantu Bu Eti untuk mengatasi apapun yang menjadi masalah Bu Eti di sekolah ini. Ibu ingin saya membantu mengembangkan potensinya, Bu? Ya, saya ingin kehadiran Ibu di sini, ini saya dapat mengembangkan kompetensi saya dalam hal coaching Bu, terutama pada bagian kehadiran penuh. Kehadiran penuh, ya baik Bu Eti. Bagaimana yang ingin saya amati dari Bu Eti? Ya, dalam proses coaching nanti saya ingin diamati pada bagian rencana aksi Bu. Iya, rencana aksi. Iya. Iya Bu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Ya, pada hal apa yang ingin dikembangkan mengenai kehadiran penuh tadi ya Bu ya. Iya. Dalam hal kehadiran penuh ini saya merasa saya masih belum maksimal gitu. Belum maksimal ketika dalam coaching ya, dalam masalah coaching itu pada bagian kehadiran penuh tersebut. Jadi saya inginnya melalui supervisi ini saya dapat memaksimalkan diri saya Bu, dan keterampilan saya dapat dikuasai. Iya, baik Bu Eti. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu Eti? Harapan saya keterampilan saya dapat meningkat dalam hal coaching seperti itu Bu. Kemudian saya juga berharap bisa lebih maksimal lagi atau lebih meningkatkan lagi kehadiran penuh pada saat coaching, dan pastinya saya ingin terampil dalam hal itu. Oh iya, baik Bu Eti ya. Kalau begitu kita ada punya harapan. Itu harapan Ibu ya terhadap Ibu sendiri dan terhadap rekan-rekan kerja Ibu. Selanjutnya Bu Eti, kami persilakan untuk memanggil rekan Ibu supaya saya amati dalam pelaksanaan coachingnya. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Ya. Ini Bu. Iya Bu. Ya. Bu Eni, kemarin Bu Eni itu mau ada yang disampaikan ke saya ya, tapi kemarin saya juga sedang zoom ya dengan dinas pendidikan sehingga waktu itu belum kita laksanakan. Nah, hari ini saya panggil, kebetulan ini ada ibu pengawas ya, sedang
menindaklanjuti masalah yang kemarin yang belum selesai, ya belum disampaikan. Oke. Jadi yang ingin disampaikan itu masalah apa? Iya, gini Bu. Saya sedang punya masalah dengan satu siswa. Kebetulan saya di kelas perwaliannya, namanya Hendri. Hendri ini sudah 20 kali tidak masuk dalam hitungan 1 bulan. Banyak sekali Pak ini. Iya, 20 kali. Berarti 1 bulan itu dia hanya masuk 10 kali ya kan 30 hari. Nah, si Hendri ini saya amati berhari-hari. Pokoknya 1 minggu itu dia nggak masuk sekitar 4 hari. 4 hari saya panggil. Kemudian minggu berikutnya seperti itu lagi. Bergelombang Bu, jadi akhirnya kan akumulatif 20 kali. Karena selama sudah 2 bulan kan pertemuannya. Nah itu. Kemudian setelah suratnya saya kasih ke orang tua sudah kedua kalinya dan pembinaannya sudah keempat kalinya, Hendri masih saja di tahap tidak mau ke sekolah, maksudnya masih bolos begitu. Nah, itu. Masalah ini harapan Bu Heni untuk kita ngobrol hari ini gitu ya, itu apa Bu Heni? Sebenarnya saya pengen Hendri itu juga seperti murid yang lain ya, murid yang secara sikapnya juga baik, punya budi pekerti luhur gitu ya, tidak membolos di kelas gitu. Pokoknya anak yang benar-benar dia secara kehadiran itu bagus gitu ya di sekolah. Tapi kan itu jauh dari harapan saya ya. Sampai sekarang saja Hendri hari ini sudah tidak masuk dan 2 kali lagi dia tidak masuk gitu. Oke. Jadi kalau saya identifikasi masalahnya, ini Hendri ya yang sudah 20 hari tidak masuk dalam satu bulan ini. Nah ini kebetulan kita masih tahu ajaran baru ya Bu ya. Jadi semakin kita cepat bergerak, ya semoga cepat teratasi. Nah untuk itu kira-kira faktor apa tuh Bu ini yang menyebabkan Hendri ini sampai jarang sekolah gitu ya? Saya berikan dulu ya Bu ya. Iya, silakan. Yang pertama, ketika saya tanya ke anaknya, saya interview dulu ya, interview observasi. Hendri itu tidak suka di mapel tertentu. Ya. Jadi ketika ada mapel tertentu dalam 1 hari itu dia nggak suka, dia tidak akan masuk. Dan ketika satu mapel tertentu dia suka, dia pasti masuk. Gitu. Yang kedua, Hendri ini lebih dewasa dari anak satu kelasnya, karena Hendri sudah 2 tahun tinggal kelas. Jadi mungkin pemikirannya di tahap yang lebih tinggi daripada temannya sekelas. Yang ketiga, Hendri ini tipikal anak yang manja. Nah, ketika ketemu dengan guru yang menurut dia notabene galak, dia mulai bertingkah seperti itu. Jadi ada 3 yang saya identifikasi. Dari 3 identifikasi tadi, kira-kira kekuatan apa yang bisa membuat Hendri ini lebih baik dalam pembelajaran di sekolah kalian? Iya, kalau saya wali kelas ya, kebetulan mapel saya tidak bermasalah dengan Hendri. Mapel saya. Yang jadi masalah dia kan karena ada mapel lain yang dia tidak suka. Jadi berarti saya harus mengurangi ketidaksukaan dia tadi, kemudian menjadi dia suka ya. Yang pertama saya pasti memanggil orang tuanya, yang kemarin sudah 2 kali memanggil orang tuanya. Kebetulan yang datang kakaknya. Karena saya tidak ketemu dengan orang tuanya, saya ke rumahnya Hendri. Gitu. Itu salah satu solusi. Ketemu dengan Hendri di rumahnya ketika dia tidak masuk. Ketemu orang tuanya, duduk bermasalah seperti ini, Hendri bercerita, oh baik Bu, jadi begini saja. Karena ibu orang tua, jadi yang membangunkan anak kan ibunya. Jadi setiap pagi ibunya saya telepon, suruh bangunin anak. Itu caranya. Tadi ini Bu Heni laporan katanya. Kalau ini Bu Heni, tadi kan saya sempat mendengar kalau Hendri ini suka pilih-pilih mapel ya Bu Heni ya. Ibu Bu Heni sebagai wali kelas, apakah sudah pernah mensurvei gitu ya, melakukan asesmen kognitif untuk mata pelajaran kira-kira Hendri ini sukanya mata pelajaran apa gitu? Dan mata pelajaran apa saja yang dia tidak suka? Sudah pernah saya observasi juga karakteristik siswa itu ya. Kemudian di situ asesmen diagnostiknya itu Hendri ternyata itu visual dan kinestik. Karena dia juga atlet renang. Dan kemudian mata yang dia tidak suka seperti sosiologi, dia tidak suka karena hafalan. Kemudian matematika, karena menurut dia itu ini apa ya, menghitung semua dia tidak suka. Jadi pelajaran pasti yang dia suka itu pasti PJOK karena dia kan atlet. Dan bahasa Inggris yang banyak kinestetiknya, praktek. Ini kekuatannya udah
ada ya sebenarnya ya, Bu Henry sudah tahu kelebihan dari Henry ini, dia sukanya visual kinestetik. Nah untuk itu adakah solusi untuk masalah yang tadi dia nggak sekolah itu dalam kaitannya dalam belajar? Iya, ada Bu. Jadi saya bersama berkolaborasi dengan wakil kurikulum karena saya bercerita panjang lebar kendala Henry seperti ini. Wakil kurikulumnya juga memahami ya. Dia di pelajaran saya juga kurang karena matematika gitu ya. Kalau di pelajaran Bu ini dia senang karena banyak kinestetiknya. Nah, akhirnya diberikan solusi gitu ya sama wakil kepala sekolah. Kita menghadap kepala sekolah dulu. Solusi apa dari kepala sekolah mengatasi mapel-mapel yang anak-anak notabene nggak suka dengan auditori, tapi suka dengan kinestetik dan visual. Akhirnya kepala sekolah rapat Bu hari Senin kemarin rapat itu menghimbau guru-guru mengatakan ini ya salah satunya kelas 10 itu harus ada assessment diagnostik, pembagian gaya belajar agar tahu guru itu membuat strategi pembelajaran. Itu strateginya ya, jadi mengadakan koordinasi ya, koordinasi dengan pihak sekolah, baik itu semua ya, bukan hanya wakil kurikulum juga, kami juga kesiswaan dan juga mensosialisasikan ke guru-guru tentang kelebihan dan kelebihannya si Henry ini. Nah itu tadi satu strateginya yang saya dapatkan, yang saya simak ya. Apakah masih ada strategi lain? Ya ada Bu. Ada, silahkan Mbak. Yang strategi yang lain tuh saya meminta ibu bagian kurikulum juga ya untuk secara langsung ataupun tidak langsung lah ya memberitahu ke guru-guru mapel yang notabene tadi anak-anak tidak suka dalam hal auditori, ini dulu membuat strategi pembelajaran masing-masing, kemudian mereka menerapkan KSE dan PSE maksudnya ya, secara emosional dulu sebelum mereka memasuki kelas. Dan kemudian budaya positif Bu, yang harus pertama yang dilakukan itu budaya positif. Gitu ya. Ya. Tapi itu wilayah kepala sekolah Bu, karena saya kan tidak bisa masuk ke situ ya. Nah, Untuk nanti ini akan kita tindak lanjuti melalui sekolah pastinya. Iya. Namun itu tadi Bu Henry sendiri mempunyai solusi untuk mengatasi untuk pemecahan masalah. Iya. Henry ini ya, karena memang Henry ini wali kelasnya itu adalah Bu Henry. iya. Oke, nanti sudah ada dua tuh solusinya Bu ya, yaitu koordinasi dengan sekolah, baik itu wakil gitu ya, dan guru-guru juga gitu kan. Kemudian yang kedua adalah dari segi pembelajaran ya, yaitu menggunakan strategi pembelajaran dengan pendekatan PSE. Nah itu dua solusinya. Apakah masih ada? Masih ada. Ini urgent yang mau saya lakukan Bu. Pertama saya ke orang tua dulu, setelah semua sudah saya lakukan, saya ke orang tuanya Henry dan bersinergi. Kalau misalnya ini saya telepon orang tuanya gitu karena saya nggak bisa ke rumahnya. Ibu, jadi solusi yang paling aman dan tidak merugikan siapa-siapa itu, ibu ini Henry tetap masuk sekolah kan, tapi kan dia di rumah kan susah dikendalikan. Bagaimana kalau di rumah saya dulu? Jadi satu lagu ini di rumah saya biar dia terbentuk secara ini ya, secara emosional, dan ini tuh sudah terbentuk karakternya dulu di rumah saya. Nggak apa-apa, didikan saya di rumah saya. Jadi alternatif ketiga itu adalah pelibatan keluarga sekaligus melibatkan Bu Henry sendiri ya, untuk mengajak Henry. Oke. Dengan strategi tersebut yang tadi disampaikan itu ya, solusinya juga sudah disampaikan oleh Bu Henry. Kira-kira nanti ukuran keberhasilannya ini apa nih Bu? Saya yakin 100% berhasil Bu. Karena Henry juga akhirnya menyetujui ya. Henry malu kalau ke rumah saya. Akhirnya membuat surat, bukan surat pernyataan, tapi sebuah Surat cinta. Surat cinta kepada saya. Iya, iya. Yang isinya itu intinya gini, kepada Mem Henny, selama ini saya udah nyusahin. Saya tidak mau nyusahin Mem Henny, tapi saya akan berusaha bangun pagi. Kalaupun saya nggak bisa bangun pagi, ibu saya yang akan nyiram saya gitu. Dia cerita gitu. Dan sudah berapa kali kamu disiram? Lah ketiga kalinya saya disiram pakai. Dan saya harus berangkat sekolah gitu. Nah Bu Henry, ini ketika misalnya 3 strategi, kemudian tadi solusi tadi juga kriteria ternyata sudah diterapkan, ternyata misalnya ada saja ya kendalanya gitu, antisipasinya seperti apa tuh?
gitu ya. Itu masalahnya nanti. Biasanya dia belajar di rumah, dia apa ya? Secara ilmu juga dapat ya, belajar di rumah. Pokoknya pembelajarannya di tempat saya. Tidak masalah saya. Gitu ya. Iya, bagus sekali loh Mbak Heni. Kemudian ini jadi bisa disebutkan ini apa saja yang akan dilakukan dan siapa saja yang terlibat. Yang jelas semua guru ya Bu ya, guru mapel yang terlibat di kelas perwalian saya harus bersinergi. Kemudian kurikulum dan kepala sekolah. Wakil semuanya lah Bu ya yang berperan ya pastinya ya, kalau semua anak tuh ya, dan kepala sekolah ikut lagi ya. Iya. Oke. Ini Bu Heni sebagai wali kelas tetap laksanakan sesuai wali kelas Bu Heni tadi gitu ya, sesuai tupoksinya wali kelas. Jika nanti misalnya masih ada kendala, silahkan kita lanjutkan lagi nanti ya, kita lanjutkan lagi untuk sharingnya. Silahkan hubungi saya, chat saja, nanti langsung saya jadwalkan kapan waktunya kemudian seperti itu. Semoga Henry ini misalnya kita selesai ya, karena masalah banget ya sampai 20 hari sebulan itu kan gitu ya. Nah kira-kira targetnya Henry ini selesai masalahnya, dia bisa rajin sekolahnya itu berapa lamanya? 1 minggu. 1 minggu ya, semangat ya 1 minggu. Ya, oke, semangat Bu Heni selalu. Ada lagi Bu yang mau disampaikan Bu? Kali ini cukup lah Bu, saya sudah senang bisa sharing Bu. Iya, Masalah iya. saya sepertinya plong untuk Henry ini Bu. Iya. Tapi mungkin ada Henry yang lain Bu, saya Iya, belum tahu. iya. Mohon maaf. Itulah kadang perlunya coaching ya Bu ya, perlunya kita sharing, kita berbagi gitu ya, biar semua kuat gitu ya, kita juga kuat. Oke, ya terima kasih. Ini Bu Heni, ini benar tidak ada lagi yang disampaikan ya Bu? Kali ini cukup ini dulu Bu. Bu Heni ada jam kah setelah ini? Iya, Ada ya? Oh iya, ini sebentar lagi, 5 menit lagi ada pergantian jam. Saya juga akan melanjutkan diskusi dengan Bu Heni ya. Terima kasih ya Bu Heni. Terima kasih Bu, terima kasih sarannya Bu. Saya balik dulu ke kelas Bu ya. Bu Heni, semangat ya Bu Heni. Bu Heni, selamat Ibu ini sudah melaksanakan coaching tadi, saya sudah mengamatinya. Pelaksanaannya lumayan lancar ya. Sejauh ini saya ingin bertanya sama Bu Eti, bagaimana Ibu menilai diri sendiri Ibu performa dalam kompetensi tadi? Iya. Saya merasa untuk performa saya sudah baik Bu, tapi saya masih belum puas dalam artian saya itu kadang masih suka berpikir ini kemana saya harus bertanya, ini saya kemana saya harus mengarahkannya kayak gitu Bu. Jadi memang masih kadang itu tadi permasalahan saya kan memang kesadaran penuh ya Bu ya, kayak saya sampaikan tadi itu. Jadi saya itu masih suka berpikir gitu ya. Jadi sambil mikir itu seolah-olah saya tuh merasa kayak saya kurang penuh gitu Bu, masih 80% gitu karirnya kayak gitu. Termasuk juga tadi sih Bu, sebenarnya saya juga masih belum merasakan 100% gitu kan, karena saya tuh sambil mencerna gitu kan ya, sambil kadang saya menulis kayak gitu Bu. Iya, berarti saya sudah mulai sedikit memahami ya apa yang Ibu Eti inginkan. Kemudian apa yang membuat Ibu menilai demikian diri? Iya, ya itu Bu yang saya rasakan kenapa saya merasa belum maksimal 100% gitu Bu ya, kesadaran penuhnya tadi. Karena saya masih sering sambil mikir begitu Bu, sambil mikir ini saya harus menanyakan apa nih, saya harus pertanyaan berbobot apa yang harus saya tanyakan begitu Bu. Iya. Jadi kayak saya tuh adalah sepersekian detik itu yang nggak fokusnya kayak gitu. Iya, yang namanya juga manusia Bu, ya. Ya, tapi kalau 80-90% ya insya Allah udah nyampe segitu kali Bu ya, namun belum 100% ya. Iya, bagus. Kemudian Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan Oh saya? iya, boleh Bu, senang sekali. Sejauh ini saya melihat dari awal sampai berakhirnya tadi coaching tadi Bu ya, Ibu sudah bagus sekali melaksanakan coaching terhadap bawahan Ibu ya. Ibu sebagai coach, sementara bawahan Ibu juga menerimanya dengan baik ya, memahaminya apa yang pertanyaan Ibu. Ibu dapat memancingnya sehingga coaching tadi sebagai rekan Ibu bisa menjawabnya dengan baik. Kemudian saya juga mengamati
mengamatinya, Ibu bisa melakukan semua lebih dari yang sudah saya duga. Iya, lebih dari standarnya malah Bu. Ya, ya, iya. Jadi untuk selanjutnya Bu, bagaimana pendapat Ibu mendengar penilaian saya tersebut? Ya pasti saya sangat senang sekali Bu ya, sangat senang sekali dalam pengamatan Ibu saya sudah sampai di situ. Selain itu juga saya pastinya sangat bersyukur dengan adanya kegiatan supervisi ini sehingga saya mendapatkan langsung umpan balik dari Ibu. Iya, ya. Jadi kalau begitu Bu, boleh saya mengajukan pertanyaan lagi Bu? Boleh Bu. Iya. Untuk selanjutnya apa yang ingin Ibu Eti kembangkan untuk kompetensi Ibu? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu coaching, berkaitan dengan coaching Merujuk ke standar ya? Bu? Iya, merujuk ke standar. Artinya di situ saya benar-benar melibatkan selain alur ceritanya tadi rasanya, ya rasanya itu benar-benar masuk di situ kan gitu ya. Kemudian juga kompetensi coaching itu semuanya saya kuasai betul. Jadi ada 3 sih yang saya harapkan di situ, baik dari alur ceritanya maupun dari rasanya, dan juga ingin saya tindak lanjutin lagi atau saya kembangkan lagi mengenai kompetensi saya gitu. Iya Bu. Iya memang saya melihat tadi sesuai lah, memang Ibu mengatakan ceritanya itu sudah mengenal ya, rasanya juga udah lengkap. Saya yakin Ibu sudah memahaminya itu, dan saya juga mengharapkan Ibu dapat untuk selanjutnya melakukannya secara kontinu terhadap bawahan Ibu. Kemudian Bu, untuk tindakan selanjutnya apa yang Ibu lakukan? Untuk tindakan selanjutnya, saya akan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah dengan teknik coaching ini, Bu. Jadi coaching ini menjadi suatu nggak mesti harus terjadwal. Coaching itu bisa dilakukan kapan saja, ketika ada masalah langsung kita coaching gitu, Bu. Untuk mengembangkan diri saya, termasuk mengembangkan dari rekan-rekan saya, dari bawahan saya seperti itu. Iya. Ibu punya bawahan, berarti kapan dan siapa saja yang bisa membantu untuk rencana-rencana Ibu? Ya, untuk realisasi dari rencana-rencana ini saya akan melibatkan mitra saya. Di sini ada wakil kurikulum gitu ya, kemudian wakil kesiswaan. Nah, kemudian juga kami nanti akan mengadakan rapat Bu, rapat. Jadi agar di rapat ini disampaikan ke guru-guru juga bahwa coaching itu agar menjadi hal yang biasa gitu kan Bu ya. Jadi setiap guru itu membudayakan coaching. Coaching itu menjadi sebuah budaya yang positif juga di sekolah ini, sehingga sekolah ini semua dapat berdaya ya, berdaya semuanya, berdaya guna dan menjadi sumber daya gitu Bu. Iya. Baik Bu Eti, di sini ada form supervisi akademik Bu. Ini sudah merupakan ketentuan kita dalam melaksanakan supervisi. Jadi saya menyampaikan hasil supervisi ini, nanti saya tangani dan stempel oleh bagian TU ya. Kemudian sebagai penutupnya saya ingin memberikan acung jempol kepada Ibu Eti. Semoga Ibu Eti menjadi pimpinan kepala sekolah yang lebih baik lagi dan menjadi pimpinan yang teladan. Ya, selamat Bu Eti ya. Terima kasih Bu, Ibu juga the best dah terbaik. Sebentar Bu Eti, saya mengambil hasil supervisi Ibu ya. Bu Eti, ini hasil supervisi Ibu, silakan Ibu tanda tangani. Terima kasih Bu Eti.